Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Permadi dengan NPM 2208 dari kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan penelitian saya yang berjudul Analisis serta Evaluasi Desain Karakter Game Concord, Faktor Visual dalam Kegagalan Daya Tarik Terhadap Komunitas Gamer. Adapun alasan saya melakukan penelitian ini adalah yang pertama, ingin mengetahui alasan game Concord dianggap gagal. Dikarenakan kejadian game ini merupakan suatu kejadian yang cukup langka di kalangan perindustrian game. Game ini hanya beroperasi dengan 2 minggu saja, maka menimbulkan pertanyaan, apa sebab game ini bisa gagal? Yang kedua adalah mengetahui respon komunitas gamer mengenai gagalan game Concord. Di sini saya ingin mengetahui sisi atau sebab akibat dari game ini dianggap gagal dari pandangan komunitas gamer. Yang ketiga, saya ingin mengetahui keterkaitan kegagalan game Concord dengan elemen visual yang mempengaruhi minat dan daya tarik pemain, terutama pada desain karakter yang ditampilkan. Di sini saya ingin mengetahui korelasi antara elemen visual terhadap kegagalan dari game Concord ini. Selanjutnya, dikarenakan saya memilih keterkaitan elemen visual dengan kegagalan game Concord ini, maka permasalahan umum yang muncul adalah yang pertama, video game bukan hanya soal gameplay tapi juga visual dan narasi. Dikarenakan banyak sekali isu mengenai kegagalan game ini dikarenakan visual yang kurang. Yang kedua adalah visual, khususnya desain karakter yang lemah, dapat membuat pemain tidak tertarik. Di sini saya ingin mengetahui lebih dalam tentang desain karakter yang ditampilkan, sehingga adanya keterkaitan terhadap kegagalan dari game Concord ini. Yang ketiga, dalam konteks game hero shooter, desain visual karakter sangat krusial bagi pengalaman pemain. Di sini saya juga ingin menggali mengenai desain karakter dari genre game hero shooter, dikarenakan karakter pada game genre hero shooter ini sangat berpengaruh terhadap kualitas gameplay yang ditampilkan, karena karakter tersebut akan berhubungan langsung dengan para pemain. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama adalah visual dari game Concord gagal menciptakan daya tarik bagi pemain. Dari isu yang ditampilkan, maka saya ingin menggali lebih dalam mengenai masalah terhadap visual dari game Concord ini. Yang kedua adalah desain karakter generik dan kurang khas. Di sini saya ingin menggali lebih dalam tentang desain karakter dari game ini. Yang ketiga adalah karakter tidak sesuai dengan game genre hero shooter. Hasil dari identifikasi masalah ini merumuskan rumusan masalah, yaitu bagaimana analisis serta evaluasi desain karakter game Concord dapat menjelaskan faktor visual dalam kegagalan daya tarik terhadap komunitas gamer. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pada metode penelitian ini, saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pemaparan mengenai fenomena yang terjadi. Untuk metode pengumpulan data yang saya gunakan, yang pertama adalah observasi. Di sini saya mengambil 20 komentar YouTube dari trailer game Concord yang berkaitan dengan komentar tentang desain visual. Mengapa saya mengambil sampel dari 20 komentar YouTube? Dikarenakan pemain aktif saat game ini masih berjalan itu sedikit, sehingga saya susah dalam mencari responden. Makanya saya mencoba mencari sampel dari komentar YouTube pada trailer dari game Concord. Metode yang kedua adalah wawancara. Di wawancara ini, saya mengambil 3 narasumber dari komunitas gamer yang aktif dan memiliki pengalaman tentang update game Concord. Di sini saya ingin mengetahui pendapat mereka mengenai pertanyaan-pertanyaan yang saya buat tentang kegagalan game Concord ini dan keterkaitannya dengan elemen visual. Yang ketiga adalah metode pengumpulan data dari analisis semiotika Roland Barthes, yang di dalamnya terdapat denotasi, konotasi, mitos,
Dan saya telah memilih 3 karakter yang saya kerucutkan dalam penelitian ini, dikarenakan 3 karakter ini merupakan karakter yang cukup lumayan menuai banyak komentar negatif mengenai desain yang telah dibuat, yaitu karakter Dao, Bass, dan Lennox. Analisis data. Yang pertama adalah hasil observasi. Pada hasil observasi yang telah saya buat dengan sampel 20 komentar pada YouTube, hasilnya adalah 90% komentar menyebut desain kurang bagus dan generik. Hal ini dikuatkan dengan isi dari komentar mereka yang menyebutkan bahwa desain dari game Concord ini, terutama pada karakternya, itu kurang bagus dan mirip dengan desain karakter game lain. 40% lainnya adalah komentar menganggap desain mirip dengan karakter dari game lain. Dan terdapat banyak komentar mengenai warna dan bentuk tidak membuat pemain tertarik. Dan berikut adalah merupakan salah satu komen yang telah saya pilih dan menjadi salah satu sampel pada penelitian ini. Selanjutnya adalah hasil dari wawancara. Pada wawancara ini saya menggunakan 3 narasumber yang diajukan dengan beberapa pertanyaan. Dan hasil kesimpulan dari pertanyaan tersebut adalah yang pertama, narasumber sepakat bahwa desain karakter kurang kuat dan membuat pemain tidak tertarik. Yang kedua adalah visual tidak membawa nilai khas dari sebuah hero shooter. Dan yang ketiga, faktor visual berpengaruh signifikan terhadap kegagalan. Berikut merupakan bukti dari proses kegiatan wawancara terhadap 3 narasumber tersebut. Narasumber ini diambil dari komunitas gamer yang terkait. Yang selanjutnya adalah analisis semiotika dari 3 karakter yang telah saya sebutkan. Yang pertama di sini saya ingin menganalisis semiotika dari karakter Dao. Di sini yang pertama, aspek visual dari karakter Dao adalah tubuh yang besar. Jadi notasi dari tubuh yang besar yaitu memiliki berat badan yang berat. Konotasinya adalah karakter dengan berat badan yang besar cenderung bakal lamban. Dan mitosnya, seseorang yang memiliki berat badan yang besar akan lemah. Aspek visual yang kedua dari karakter Dao yang saya teliti adalah perut buncit. Denotasi dari perut buncit adalah memiliki perut yang besar. Konotasinya, orang yang kurang bisa mengatur pola hidup. Serta mitosnya adalah merupakan orang yang lemah dan tidak cocok untuk bertarung. Selanjutnya adalah wajah culun. Denotasinya, wajah dengan kacamata besar dan ekspresi kurang percaya diri. Konotasinya adalah orang yang penakut. Serta mitosnya adalah biasanya merupakan korban perundungan. Yang selanjutnya adalah jaket. Denotasinya adalah jaket dengan warna biru yang terang mencolok. Konotasi dari jaket ini adalah orang yang ingin menarik perhatian dengan warna mencolok yang telah dia tampilkan. Dan mitosnya dari orang yang ingin menarik perhatian adalah orang yang haus atensi. Yang aspek visual yang terakhir dari karakter Dao adalah dalaman di baju. Denotasi dari dalaman baju ini adalah dalaman baju yang berwarna netral. Konotasinya, orang yang tidak mau terlalu terlihat mencolok. Mitosnya, orang dengan baju dalaman yang netral adalah orang yang tidak puas dengan bentuk tubuhnya. Yang selanjutnya adalah analisis semiotika dari karakter Bass. Di sini dari karakter Bass memiliki aspek visual berupa wanita berotot yang memiliki denotasi wanita yang memiliki badan kekar dan berotot. Konotasinya adalah wanita yang kuat dan maskulin, serta mitosnya adalah merupakan seorang transgender. Aspek visual yang kedua adalah penampilan yang nyentrik. Denotasinya menggunakan warna tampilan yang mencolok dan terang. Konotasi dari penampilan yang nyentrik adalah merupakan seorang yang suka mencari perhatian. Mitosnya adalah orang yang suka mencari perhatian adalah orang yang haus atensi. Aspek visual yang ketiga adalah membawa sebuah pisau. Denotasi dari membawa sebuah pisau adalah membawa pisau yang membahayakan. Konotasi dari membawa sebuah pisau adalah seorang yang ahli dalam menggunakan pisau. Mitosnya adalah merupakan seorang pembunuh.
Analisis terakhir adalah analisis karakter Lennox. Pada karakter Lennox ini merupakan pria yang berkurus dengan denotasi pria dengan badan yang kurus dan ramping. Konotasinya adalah pria yang kurang makan, serta mitosnya adalah merupakan seorang yang miskin. Yang kedua adalah baju luar angkasa. Denotasi dari baju luar angkasa adalah baju yang digunakan pada untuk penjelajahan luar angkasa. Konotasinya adalah baju yang digunakan untuk melindungi diri dari ancaman luar angkasa. Mitosnya, dia merupakan seorang astronot. Aspek visual yang ketiga adalah ekspresi wajah. Denotasi dari ekspresi wajah yang ditampilkan adalah ekspresi wajah yang tengil. Konotasinya adalah ekspresi meremehkan dari seseorang. Mitosnya adalah orang yang suka membuat keributan. Aspek visual yang terakhir adalah warna kulit. Di sini warna kulit dari karakter Lennox ini merupakan warna kulit yang berwarna hijau. Konotasinya adalah memiliki kelainan baik berupa penyakit maupun ras. Dan mitosnya adalah dia merupakan seorang alien. Dari semua hasil analisis semiotika yang telah disampaikan, maka hasil analisis semiotika ini menghasilkan bahwa karakter dari game Concord ini kurang sesuai dengan game genre hero shooter dikarenakan karakter mereka yang terlalu nyeleneh, nyentrik, dan kurang cocok dengan game genre tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah desain karakter dari game Concord gagal menyampaikan makna visual yang kuat dan relevan. Yang kedua adalah kesesuaian respon negatif pemain dengan temuan analisis visual. Di sini dapat terlihat dari hasil observasi dan wawancara dan dikaitkan dengan analisis visual yang telah dilakukan. Yang ketiga adalah faktor visual ini memberi kontribusi yang signifikan terhadap kegagalan daya tarik pemain. Faktor visual yang telah disebutkan dan kekurangcocokan beberapa karakter pada game ini mengakibatkan kurangnya minat pada pemain sehingga dapat berdampak pada kegagalan dari game ini. Hasil ini pun menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah dibuat, yaitu bahwa keterkaitan visual sangat penting dan terkait dengan kegagalan dari game Concord ini. Mungkin hanya seperti itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya Ilham Permadi, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.